Halo guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita mau rakit PC dengan budget 5 juta aja. Dan seperti ciri khas kita untuk PC rakitan dengan budget serupa, kita pakai komponen sebagian baru dan sebagian lagi bekas kondisinya. PC ini akan kita tes dengan game-game berat yang banyak kalian suka. Selain itu kita juga akan lihat gimana dia punya konsumsi daya serta tarif listriknya ketika dipakai dalam 1 bulan. So, sepertinya nggak perlu lagi intro yang berlama-lama, tontonin aja videonya sambil duduk atau rebahan boleh juga. Dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu dan semoga kalian semua selalu bahagia. Oke, langsung aja kita ke komponen yang pertama dan utama. Prosesornya di sini kita pakai AMD Ryzen 5 1400. Prosesor AMD Ryzen generasi pertama ini nggak terlalu populer memang, masih kalah terkenal sama Ryzen 5 1600. Prosesor ini sebenarnya cukup lumayan, dia punya 4 core dan 8 thread. Speednya pun udah cukup kenceng dengan base clock di 3,2 GHz dan punya TDP termasuk rendah yaitu di 65 watt aja. Harganya pun sekarang sangat murah dan terjangkau. Dalam kondisi bekas kita bisa dapati prosesor ini dijual di harga 600 ribuan aja. Kemudian untuk mobonya seperti yang kalian lihat, yang kita pakai adalah mobo stok yang ready di studio kita dan ini adalah Gigabyte B550. Tapi yang kita rekomendasikan bukan yang ini. Kita rekomendasikan mobo dengan harga yang jauh lebih murah dan terjangkau yaitu mobo MSI A320M Pro. Yang mana mobo ini bisa kita dapat di marketplace dengan harga Rp815.000 aja. Sekalian di sini kita rakit aja prosesor ke mobonya. Nah, kemudian untuk coolernya kita sengaja mencukupkan diri pakai stok cooler bawaan dari AMD Ryzen-nya. Ini kita lakukan supaya budget yang dikeluarin itu benar-benar bisa ngepres dan maksimal. Selanjutnya di sisi storage kita pakai sebuah SSD M.2 NVMe dari Phenom RX dengan kapasitas 512 GB. Kapasitas seginian terbilang udah standar untuk spesifikasi yang akan kita pakai nanti. Kemudian nanti kita akan partisi dua storage ini, sebagian untuk sistem dan sebagian lagi untuk game-gamenya. Untuk harganya, SSD ini bisa kita beli di marketplace dengan harga mulai dari 370 ribuan aja. Baiklah, setelah SSD kita pasang, kita ke komponen selanjutnya. Untuk RAM-nya kita pakai RAM dari Phenom RX pula. Ini adalah RAM RGB DDR4 dan ini punya kapasitas 8 GB x 2 keping. Artinya RAM yang kita gunakan saat ini adalah 16 GB DDR4. Untuk speednya dia up to 3200 MHz. Harganya juga terbilang murah dan dalam kondisi baru RAM sejenis ini bisa kita temui dijual dengan harga di kisaran 800 ribuan aja. Selanjutnya untuk casingnya, di sini kita pakai casing GameMax Spark M ATX. Casing ini udah pernah kita review sebelum-sebelumnya dan dia punya ukuran yang compact serta terlihat minimalis. Biar begitu dia masih support banget dengan mobo-mobo M ATX seperti yang kita pakai. Harga dari casing ini di marketplace bisa kita temukan dia dijual di kisaran harga 600 ribuan. Kemudian bisa dilihat juga di sini ada PSU yang kita udah pasang sebelumnya. Dan untuk yang kita pakai ini dia adalah PSU Aerocool Mirage Gold 750 watt modular. Hanya saja yang kita rekomendasiin bukan yang ini tentunya. Kita lebih prefer untuk rekomendasiin PSU Deepcool DN500. Selain harganya jauh lebih murah, yakni di kisaran 500 ribuan, PSU ini udah cukup banget untuk nge-cover spesifikasi PC seperti yang kita gunakan ini. Baiklah, jadi ini sambil langsung kita pasang aja mobo yang udah kita rakit tadi ke dalam casingnya. Kemudian selanjutnya untuk VGA-nya, VGA yang kita gunain kali ini adalah VGA Gigabyte Nvidia GTX 1060 6GB WindForce 2X OC. Untuk kondisinya VGA yang kita pakai ini kita beli bekas, yang mana harganya saat video ini dibuat dia ada di kisaran harga 1,3 hingga 1,4 jutaan. Kemudian spesifikasi dasar VGA-nya sendiri adalah yang 6GB GDDR5 192 bit. TDP VGA-nya juga termasuk masih bersahabat yaitu ada di kisaran 120 watt. Dengan PSU yang direkomendasikan adalah sebesar 350 watt aja. Baiklah, selanjutnya kita rapikan dan beresin dulu rakitan PC-nya. Kemudian inilah dia hasil dari rakitan PC-nya dan untuk list estimasi budgetnya adalah sebagai berikut. Dengan list komponen menggunakan yang kita rekomendasikan, total budget yang dihabisin untuk pembelian komponennya saja adalah sebesar Rp5.002.000. Tentunya estimasi ini belum termasuk ongkos kirim masing-masing partnya kalau kalian beli sendiri di marketplace dan belum termasuk biaya rakit PC-nya kalau kalian beli PC-nya dalam kondisi siap pakai.
Oke, sekarang kita langsung ke pengujian benchmark PC-nya. Pertama kita cek suhunya terlebih dahulu. Dalam kondisi idle, suhu prosesornya ada di 42 derajat Celcius dengan maksimum di 51,4 derajat Celcius. Sedangkan dalam kondisi full load saat di stress test, suhunya naik di 58 derajat Celcius dengan maksimum di 70 derajat Celcius. Hal ini membuktikan bahwa stok cooler saja sebenarnya udah cukup untuk nahan panas dari prosesor AMD Ryzen 5 1400 ini. Lantas untuk skor benchmarknya sendiri adalah sebagai berikut. Sekarang kita lanjut ke pengujian gamenya. Di sini kita tes semua gamenya di resolusi Full HD atau 1080p. Sedangkan untuk settingnya kita atur bervariasi mencari setting di mana game mendapatkan performa terbaiknya. Pertama kita langsung coba game berat macam Hogwarts Legacy. Di sini kita mainin dengan setting low dan FPS yang didapat itu adalah di kisaran 50 fps. Selanjutnya ada game God of War. Di sini kita mainin di setting originalnya. Hasilnya saat gameplay, game mendapatkan FPS yang cukup lancar di kisaran 55 fps. Kemudian ada game Cyberpunk 2077. Di sini kita mainin di setting low custom. Hasilnya game berjalan dengan mendapatkan FPS di kisaran 47 fps. Selanjutnya kita ada game Marvel Spider-Man Miles Morales. Di sini kita mainin di setting high custom. Hasilnya game berjalan cukup lancar dengan mendapatkan FPS di kisaran 52 fps. Berikut kita tunjukin pula hasil pengujian dengan game-game yang lainnya. Dari pengujian gamenya ini kita bisa lihat suhu prosesor dan VGA-nya itu terbilang relatif aman. Saat main game berat macam Spider-Man Miles Morales misalnya, suhu prosesor masih terhitung stabil di kisaran 61 derajat Celcius. Sedangkan untuk VGA-nya, suhunya sendiri juga masih aman di kisaran 77 derajat Celcius. Hal yang saya rasa cukup perlu untuk kalian ketahui adalah konsumsi dayanya. Saat PC menyala dalam kondisi idle, kemudian dipakai browsing, ngetik, dan sejenisnya, konsumsi dayanya cuma di kisaran 60 watt aja. Kemudian saat kita lakukan stress test pada prosesornya, konsumsi dayanya ada di kisaran 104 watt. Dan saat main game berat macam God of War dan sejenisnya, konsumsi daya dari PC ini ada di kisaran 205 watt. Hal ini termasuk irit untuk sebuah PC yang dipakai untuk ngegame. Jadi misalnya kita gunakan PC ini untuk main game 6 atau 7 jam sehari selama 30 hari atau sebulan, maka selama sebulan nanti tarif yang kita bayar dari penggunaan PC seperti ini untuk main game itu ada di kisaran Rp61.890. Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk konsumsi daya PC ini terbilang irit daya karena dengan tarif di 60 ribuan menurut saya termasuk terjangkau banget untuk pelajar dan mahasiswa dengan budget terbatas.
Untuk masalah performanya pastinya ada kelebihan dan kekurangan. Di beberapa game saat kita main di setting high, performa yang didapat terbilang oke dan lancar. Namun di beberapa game berat lainnya kita perlu menurunkan setting hingga low agar bisa mendapatkan FPS yang stabil dan lancar untuk kita mainin di resolusi Full HD. So, gimana nih pendapat kalian tentang PC rakitan kita kali ini? Tuliskan semua di kolom komentar. Sekian video rakitan PC murah meriah 5 jutaan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian yang mau rakit PC. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.